sabda Rasul dalam hadis, al-anbiya'u dufinu haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana meninggal. Jadi kalau meninggalnya di situ, ya di situ dikuburkan. Manusia terbaik dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kemudian hari juga ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, ternyata dimakamkan juga di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an juga wafat, dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Lengkap sudah. Mimpi yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha menjadi kenyataan. Hanya yang bisa menafsirkannya adalah orang-orang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Hasyiah Ibni Abi Jamrah lil Bukhari atau Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis 182. Dan sebelum kita membaca hadis, masuk pada pembahasan, para jamaah, perlu kita pahami dan selalu ingat bahwa yang namanya belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Mengaji, karena kalau tidak kita mengaji, apa yang akan membuat kita benar? Hanya dengan mengaji. Kalau mungkin masih usia muda, anak-anak, masih bisa diarahkannya ke pondok-pondok pesantren. Bagi yang orang tua punya keinginan anaknya dipondokkan. Tapi kalau sudah tua-tua seperti ini, mon duka rasanya tak kira pak, tak kira monduk. Satu-satunya jalan yaitu mengadakan majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Yang bisa kita kerjakan ya nih, menambah ilmu dengan cara menghadiri majelis. Dan ini adalah perintah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kita mengkaji ilmu, di antara yang penting adalah sabar. Kalau orang mencari dunia saja begitu sabar, teliti, istiqomah, lah masa untuk persiapan kita di akhirat
tidak sabar. Karena banyak yang tidak sabar dengan ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita masuk pada pembahasan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihatu minallahi, mimpi yang benar datang dari Allah. Wal hulumu, dan mimpi, al-hulum artinya mimpi yang menakutkan, minasyaitani, dari setan. Fa idza halama ahadukum hilman, apabila bermimpi salah seorang kalian dengan mimpi yakhafuhu, yang menakutkannya, falyabsuq an yasarihi, hendaknya meludah ke kiri, dalam hadis lain salasan 3 kali. Wal yata'awwad billahi min syarriha, dan hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Fa innaha la tadurruhu, karena ia tidak akan membahayakannya. Ini tentang mimpi. Dan pada hadis sebelumnya juga kita sedikit membahas tentang mimpi, dan termasuk beberapa hadis di urutan-urutan setelahnya malah banyak membahas tentang mimpi juga. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, salah satu dari 46 tanda kenabian. Dan kalau Nabi SAW bermimpi pasti menjadi wahyu. Seluruh para nabi kalau bermimpi adalah wahyu, sesuai dengan sabda Rasul, ru'yal anbiya'i wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Kalau hadis tentang mimpi banyak sekali para jemaah sekalian. Nah, pada di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mimpi yang benar datang dari Allah. Karena apa? Karena mimpi yang benar itu akan memberitahu apa yang bakal terjadi di masa depan, atau mengabarkan tentang kondisi seseorang di saat itu. Dan yang bisa menafsirkan tidak semua orang, orang-orang tertentu. Ada kalanya orang yang bisa menafsir mimpi dengan cara dia mempelajari ilmu tafsir, takwil mimpi. Ada kalanya memang ya Allah kasih kemampuan untuk bisa menafsir mimpi seseorang. Para jemaah sekalian, banyaklah tentang kisah-kisah mimpi yang terjadi, termasuk mimpi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bermimpi, lalu diceritakan kepada bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mimpinya telah jatuh bulan masuk ke dalam rumahnya. Ada 3 bulan. Bulan pertama masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah, lalu ada bulan lagi kedua, dan ada 3, yang ketiga datang lagi. Lalu kata Abu Bakar Siddiq,
rumahmu akan menjadi kuburan manusia terbaik. Dan kenyataannya benar. Setelah Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, dimakamkan, dikuburkan di tempat beliau meninggal. Ya memang begitu sabda Rasul dalam hadis, al-anbiya'u dufinu haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana meninggal. Jadi kalau meninggalnya di situ, ya di situ dikuburkan. Manusia terbaik dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kemudian hari juga ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, ternyata dimakamkan juga di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an juga wafat, dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Lengkap sudah. Mimpi yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha menjadi kenyataan. Hanya yang bisa menafsirkannya adalah orang-orang tertentu. Maka dikatakan oleh para ulama, para sahabat yang paling ahli tafsir mimpi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang dalam riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini adalah orang yang banyak, bahkan ahli, paling ahli bagi bangsa Arab selain Rasul, ya, paling ahli takwil mimpi, termasuk juga ahli nasab. Orang Arab yang paling ahli nasab ternyata Abu Bakar As-Siddiq, dan dites kemampuan wawasan tentang nasab yang ada di saat itu, karena memang beliau haruslah memiliki wawasan yang luas, karena kelak akan menjadi pengganti Rasul untuk menjadi pemimpin setelah Rasul wafat. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lalu kata Nabi, wal hulumu minasyaitani fa idza halama ahadukum hilman yakhafu falyabsuq an yasarihi. Mimpi yang buruk atau mimpi yang menakutkan datang dari setan. Kalau salah seorang kalian bermimpi yang menakutkan, ada trik dari Rasul. Hendaknya meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Kicarana meludah benih pas makelor coba benya pak sakuni ngeces tu 3 kali. Yamun benya pas beda keluargana saren kan neser pak mere. Tujuannya apa? Untuk membuang setan. Sebab orang yang bermimpi buruk itu pasti diganggu oleh setan. Ya bisa jadi karena ketika tidur tidak berdoa, dan tidak ada takwilnya terhadap mimpi buruk. Karena itu Rasul cukup mengatakan meludah ke samping kirinya, wal yata'awad billahi, dan setelah itu, setelah meludah sambil minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha la tadurruhu, karena ia tidak membahayakan. Dalam hadis yang lain, tidak perlu diceritakan mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk apa? Dikejar anjing, mau dibunuh, orang jatuh dari atas, kecil. Nah ini kalau orang-orang sering bermimpi buruk, bisa dipastikan dia sering diganggu oleh jin. Ada hewan yang mau memangsa, kabur. Ada hal-hal yang menakutkan. Biasanya ya kadang tidak setiap orang, tidak setiap mimpi. Kadang kalau setelah bangun tidur bermimpi buruk, misalkan dimakan anjing tangannya atau perutnya digigit anjing, bangun tidur tiba-tiba sakit perut, ternyata besoknya diabetes atau diare misalkan. Maknanya apa? Gangguan setan itu kadang juga menyebabkan seperti penyakit medis.
Gangguan setan bisa menyebabkan penyakit yang sifatnya medis. Karena penyakit itu ada dua. Penyakit murni medis, pengobatannya kepada dokter atau minum jamu herbal, dan penyakit ruh setan disebabkan oleh setan. Nah, gangguan setan ini ada dua macam. Sifatnya mengganggu pikiran atau orang kesurupan, gila, stres, atau sifatnya mengganggu fisik. Kencing manis itu bisa juga disebabkan oleh setan. Termasuk benjolan-benjolan, kata Nabi pada zaman dahulu banyak gangguan setan. Ya mungkin kanker disebabkan oleh setan, atau darah tinggi. Nah, kalau ini diobati dengan medis kurang efektif, karena penyebabnya bukan fisik yang sakit, tapi gangguan jin. Kadang ada orang bangun tidur sakit perut, karena ketika mimpi perutnya dimasuki hewan, misalkan dimasuki ular dalam mimpinya, bangun tidur sakit perut, kan ada. Nah, diperiksa ke medis, diobati. Setelah diobati sembuh sakit perutnya, tidak lama, dalam waktu yang dekat berganti penyakit lain. Diobati sembuh, dalam waktu yang dekat berganti penyakit yang lain. Nah, kalau pergantian penyakit dalam waktu yang dekat ini kan aneh. Berarti bisa dipastikan ini gangguan setan. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaitanu yajri min ibni adam majrad dam. Setan masuk dalam tubuh anak Adam lewat pembuluh darah. Yajri min ibni adam majrad dam. Masuk dalam tubuh manusia, anak-anak Adam, lewat pembuluh darah. Ya, pengobatannya dengan doa-doa dan zikir, termasuk dibacakan Quran. Kalau murni gangguan setan, bisa dimulai dengan mimpi buruk. Maka ketika bermimpi, mimpi buruk itu, kata Nabi, cukup meludah dengan tujuan membuang setannya dan berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Mimpi itu tidak membahayakan, tapi yang mengganggu setannya, Pak. Yang menyebabkan penyakit adalah setannya. Kalau mimpinya tidak membahayakan, fa innaha la tadur, maka tidak perlu diceritakan. Adapun bermimpi yang bagus, bermimpi yang bisa ditakwil, Nabi mengatakan jangan kamu ceritakan kecuali orang yang suka mendengarkan. Mimpi yang baik pun jangan mudah diceritakan, kecuali kepada orang yang suka mendengarkan. Karena kalau ada, misalkan kita punya teman, dia respect terhadap pengalaman cerita kita, lalu kita ceritakan, semalam saya mimpi, senang dia dengarkan. Biasanya tanggapannya bagus. Ya, mudah-mudahan itu jalan yang baik, petunjuk yang baik. Tapi kalau ada orang tidak suka mendengarkan cerita mimpi kita, jangan diceritakan. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, fala yuhaddits illa man yuhibbu. Jangan kamu ceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mau mendengarkan, senang mendengarkan. Karena kalau tidak suka, tidak antusias mendengarkan, ya paling komennya komen yang tidak enak. Walaupun ya bukan sifatnya dosa, tapi ini anjuran, jangan menceritakan mimpi kepada orang yang tidak suka mendengarkan. Tapi pembahasan mimpi masih luas, karena masih ada pada urutan yang selanjutnya tentang mimpi. Saya lanjut pada hadis yang selanjutnya, 183. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
fi kulli yaumin mi'a marratin, setiap hari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, maka ada baginya sebanding dengan asyri riqabin, 10 budak, maksudnya sebanding pahalanya dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'a hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyatin, dan dihapus darinya 100 kesalahan atau 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan ada baginya perlindungan dari setan. Nah, ini juga zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya adalah perlindungan dari gangguan setan. Bacaannya saya yakin semua sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam hadis yang lain lahul mulku, tapi tidak pakai walahul hamdu, langsung lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama-sama sahih. Dalam hadis lain juga tidak disebut lahul hamdu, langsung lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sama-sama benar. Yang paling penting bagaimana kita membaca di luar daripada selesai sholat, zikir selesai sholat. Kalau selesai sholat kita kan baca ini juga setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang sahih. Yang sahih dari Nabi astagfirullah 3 kali. Baru setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali setelah selesai sholat. Nah, ini yang dimaksud di luar daripada sholat. Selesai sholat ya, mungkin dibaca siang, mungkin sambil santai dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca lagi sampai 100 kali. Pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Sangat, kalau zaman dahulu budak kan mahal, ada perbudakan, tapi dalam Islam kalau ada budak muslim mukmin dianjurkan dimerdekakan. Memang ada perbudakan, tapi dalam Islam kalau ada budak yang beragama Islam sebaiknya dimerdekakan. Tentu memerdekakan budak pahalanya besar, karena mahal. Budak itu kan seperti harta, diperjualbelikan. Tapi kalau muslim dimerdekakan itu berpahala. Kalau 10 lebih banyak lagi pahalanya. Nah, ini membaca la ilaha illallah wa la syarikalah sampai 100 kali, pahalanya seperti memerdekakan budak 10 budak, ya. Tidak cukup, wa kutiba lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan pahala. Tidak cukup, dihapus darinya 100 kesalahan. Yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya bisa terhapus dengan bertobat, Pak. Tidak cukup, hikmah yang akan menjadi langsung bisa dirasakan, kanat laku hirzan minasyaiton, menjadi pelindung baginya, lindungannya dari Allah dari gangguan setan. Makanya ada Syekh, beliau bernama Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau dulunya seorang peruqyah terkenal dan buku-bukunya tersebar tentang ruqyah di banyak negara termasuk di Indonesia. Dari Mesir beliau. Nah, ketika beliau dalam pengalaman meruqyah
di antara pasiennya yang kesurupan, jinnya itu mengancam, saya mau masuk ke dalam tubuhmu. Kata Syekh Wahid, silakan. Ternyata jinnya menangis. Yang menangis lewat yang kesurupan. Kenapa kamu menangis? Karena Anda telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini zikir sebanyak 100 kali. Saya tidak bisa masuk. Ini yang langsung bisa kita rasakan, Pak. Ya kalau pahala yang sifatnya tadi seperti memerdekakan budak, ditulis kebaikan, dihapus keburukan, itu kan kita tidak merasakan. Tapi kalau yang sifatnya perlindungan dari setan, ini bisa kita rasakan. Ya mungkin ada di antara kita sering diganggu setan, sering ada penampakan. Baca ini zikir, rutinkan setiap hari 100 kali. Insya Allah setan yang menempel, yang bercokol dalam tubuh, lama kelamaan tidak akan betah. Karena apa? Panas dengan zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Timun sering-sering kesurupan, Pak, sering-sering marah, ibu-ibu dan bapak. Karena apa? Kata Nabi, al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari setan. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kalau marah salah seorang kalian berwuduklah. Karena wudu bisa memadamkan api kemarahan seperti mana air bisa memadamkan api. Nah ternyata wudu susah juga, kan ada orang marah. Ketika marah, ya ada beberapa hadis lah, ada orang marah, kalau marah dia maunya berdiri. Kalau tadi Nabi mengatakan kalau marah suruh wudu, ternyata berat mau wudu juga. Belum lagi susah air misalkan. Maka Nabi mengatakan kalau marah salah seorang kalian duduk. Karena biasanya orang marah itu berdiri, Pak. Kan gere tanang-tanang gere pun parlo napasi tegua, sekening teguk, Pak, yang goto pagi. Kan orang marah begitu. Maka Nabi mengatakan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Ini orang-orang pemarah. Ya, ada suatu ketika sahabat yang dipuji, kalau tidak salah sahabat Miqdad bin Al-Aswad, beliau dipuji oleh sahabat yang lain, marah dipuji dia. Kenapa? Karena kan tidak boleh memuji depannya, sahabatnya nggak boleh dipuji, sebab memuji orang di depannya sama juga dengan menyembelih. Adzabhu al-madu adzabhu, memuji sama juga dengan menyembelih, artinya bisa merusak keikhlasan. Ini sahabat marah dipuji depannya. Nah kelihatan oleh sahabat yang lain ketika dia berdiri dipuji, dari jauh kelihatan dia tiduran, berbaring. Habis berbaring duduk. Pertama dia berdiri duduk, habis duduk berbaring. Ditanya, tadinya kau berdiri lalu duduk lalu berbaring, ada apa? Nah diceritakan karena ketika dipuji salah seorang kalian duduk, kalau tidak bisa ya berbaring, kalau masih marah suruh berbaring. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada di antara kita orang-orang yang sering marah, sedikit marah, bisa jadi setan yang bercokol di dada kita banyak, Pak. Kalau sahabat marah masih bisa mengendalikan. Nah kita kadang tidak bisa mengendalikan, hal kecil jadi marah, hal kecil jadi besar. Berarti bisa dipastikan ada setan yang banyak dalam tubuh kita. Maka penting sekali untuk membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, terus dibaca setiap hari. Atau ada gangguan setan yang lain selain daripada marah, penakut, was-was, baca terus. Lalu kata Nabi SAW, hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya, akan dilindungi dari gangguan setan
pada hari itu sampai sore. Berarti seharian ya. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Dan tidak ada seseorang yang mengamalkan yang lebih utama daripada ini kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. Nah, kalau yang pengertian lebih banyak, di antara ulama ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan lebih banyak secara jumlah, maksudnya lebih daripada 100 lebih baik. Ada yang mengatakan jumlahnya 100 tetap dibaca, cuman kalau beramal yang lain daripada selain daripada zikir ini itu lebih baik. Wallahu alam bissawab. Jadi pada intinya kita diperintah banyak-banyak berzikir kepada Allah, baca. Sering kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada hadis yang mengatakan uzkurullaha hatta yaqulul munafiquna majnun. Berzikirlah kamu kepada Allah sampai orang-orang munafik mengatakan gila. Orang munafik mengatakan, berkomentar, gila ini. Kenapa? Orang yang berzikir itu kan komat kamit, menggerakkan lisan, Pak. Bukan dengan hati, tapi dengan lisan. Kalau dengan hati itu namanya tafakkur, merenung. Tapi kalau berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bergerak bibirnya. Nah, kalau ada orang yang tidak suka dengan zikir atau orang munafik, mesti berkomentar tidak baik. Ada kan? Sedikit zikir, paling gila. Nah, misalkan kalau ada yang mengatakan begitu, kita jangan putus asa, tetap baca zikir. Karena Allah dalam diskusi mengatakan, ana ma'abdi ma taharrakat syafatahu bi. Aku bersama hambaku selama dia menggerakkan kedua lisannya untukku, berzikir kepada Allah. Berarti kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah. Hanya membaca saja 100 kali zikir ini diselamatkan dari setan. Kalau umpama baca lebih banyak, bukan hanya setan-setan jin saja, mungkin dari setan manusia juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut dengan karomah. Tapi karena sudah isya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan semoga maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.